There are no democracy without political party. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada calon presiden yang tidak diusulkan oleh partai politik. Tapi kalau gubernur kepala daerah bisa. Boleh perorangan. Apa yang mau saya ceritakan? Pernah saya menjadi tim lobby, pernah saya menjadi ketua pansus, pernah saya menjadi anggota pansus ketika menyusun undang-undang parpol dan pemilu, termasuk pilpres. Saya ada di dalamnya. Saat itu berbincanglah semua orang, sampai dalam sumber pembiayaan partai politik adalah badan usaha milik partai. Oke. Dan seberapa itu akan jadi skala prioritas Anda, Mas Ganjar, atau ini tidak terlalu penting dibandingkan tadi agenda prioritas Anda? Sorry Mbak, dua hal berbeda dari pertanyaan ini. Jangan confuse dulu Mbak. Itu anggaran untuk partai Mbak, tidak untuk pilpres. Maka kalau kemudian kita akan agendakan itu, tentu itu ranah partai. Ranah saya adalah ngurus negara, ranah saya adalah dalam konteks pilpres, maka bukan dengan anggaran itu kita gunakan. Tapi yang saya ceritakan pertama, lalu kami akan lakukan sudah yang tadi kami sampaikan 3 pondasi, nggak banyak Mbak. Pondasi pertama adalah bagaimana kemudian anggaran itu bisa naik, tidak bocor, kemudian kita bisa membiayai sekolah. Yang miskin bisa mendapatkan sekolah terbaik sampai di UGM ini atau di perguruan tinggi yang lain, dan kemudian guru, dosen bisa mendapatkan penghasilan yang layak, risetnya bagus, persoalan diselesaikan oleh mereka secara kolaboratif. Digitalisasi pemerintahan agar governance lebih baik, agar kemudian integritas terjaga, dan sekali lagi Mbak, tidak bocor. Karena kalau kita ketemunya masih orang-orang terus-menerus, tidak bisa Mbak. Pasti akan terjadi negosiasi. Dan korupsinya mesti dibasmi. 3 saja yang menjadi fondasi utama. Nyambung ternyata. Masuk Pak Eko? Masuk Mas Ganjar. Ya. Korupsi dan penegakan hukum Mas. Saya mau tanya soal ini Mas. Ketua Umum Anda Mas, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega sempat mengeluarkan pernyataan, bubarin saja KPK, tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Tanya, tantangannya tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman ya. Yang pertama, kebiasaan kita korup. Kerja nyogok, mau dapat proyek nyogok, dan kemudian ketemu seseorang ketangkap OTT KPK, siapa? Aktor, analisa aktor. Atau barangkali kebijakan yang korup karena regulasi menguntungkan sebagian dan kemudian itu dijadikan seolah-olah ini untuk kepentingan bersama, tapi yang bermain itu beberapa orang saja. Atau sistem aturan yang korup dari si kelembagaannya, jangan-jangan memang aturannya kurang bagus. Atau terakhir, ya prakteknya yang tiap hari tertolerir itu sudah biasa kok, nggak apa-apa, namanya juga orang kuasa, power tends to corrupt. Nggak bisa. Ini tantangannya, maka saya tuliskan Mbak di dalam solusi ini. Penguatan kejaksaan, KPK, dan kepolisian yang disebut sebagai APH. Clear? Masih jadi tidak lagi? Sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, malah justru harus dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Artinya Mas, saya mau follow up dengan pertanyaan yang lebih konkret. Silakan. Artinya, apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan diperkembalikan lagi independensinya, tidak seperti sekarang? Dikuatkan. Revisi Mas, revisi apakah kemudian akan dikembalikan? Karena revisi Undang-Undang KPK dinilai banyak pihak, itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem. Harus saya jawab ketiga kalinya. 1, dikuatkan. 2, revisi regulasi. Revisi regulasi Mbak, itu membutuhkan 1 treatment sendiri, political interplay. Mbak, kenapa kemudian dalam konteks politik ketika seseorang berkuasa, di sana ada yang mengontrol, namanya parlemen. Orang boleh sinis soal parlemen, tapi ilmu paling dasar check and balances system dalam trias politika itu ada. Bukan tidak. Para ilmuwan pendahulu filosof sudah melakukan itu. Maka yudikatifnya yang akan melakukan, tapi yang memproduksi regulasi adalah parlemen. Maka kenapa dalam sebuah kekuasaan yang kemudian sedang berjalan, kepemimpinan yang sedang berjalan, seringkali terjadi lobby. Seringkali terjadi seperti praktek Pak Jokowi, yang kalah pun diajak, partai yang lain pun diajak. Kenapa? Agar terjadi penguatan sistem. Meskipun kuatnya itu bisa tertuduh nanti itu oligarki, tapi itulah effort yang bisa dilakukan. Kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal yang sulit.
penguatan lembaga, KPK Anda sudah memberikan komitmen akan memperkuat KPK. Bagaimana dengan polisi, Mas Ganjar? Ini orang membicarakan polisi secara terbuka kok, Mbak. Betul. Secara terbuka. Saya kira sudah ada tim reformasi kepolisian yang dilakukan. Orangnya juga banyak yang representatif dari banyak kelompok masyarakat. Dan salah satu nama yang saya ingat adalah Najwa Shihab. Anda tim reformasi percepatan reformasi hukum. Reformasi Ya, hukum. saya termasuk salah Artinya, satu di dalamnya. Sorry. Dan rekomendasi kami memang seperti itu, Mas. Salah satunya itu. Dan menurut saya, rekomendasi dari kelompok independen yang dibentuk oleh negara, mewakili negara kan, Mbak ya, mestinya dipakai dong. Suka atau tidak suka, tinggal kita berbicara. Ketika itu iya, maka bagaimana caranya? Cara kemudian diberikan kepada publik sebagai bentuk partisipasi dan akuntability. Maka kemudian semuanya akan didorong bagaimana itu bisa lahir. Maka pada saat saya sekolah diajarkan oleh profesor saya, apa itu political interplay dan apa yang dimaksud sebagai political pressure. Agar kemudian itu bisa berjalan sesuai kehendak rakyat. Kehendak rakyat, Mbak. Tinggal itu saja. Adakah satu ide konkret, Mas, soal reformasi kepolisian, hal yang akan Anda lakukan spesifik, apakah dalam penguatan kelembagaan atau dalam hal seleksi masuk menjadi polisi atau dalam hal peningkatan kualitas profesionalisme mereka? Dari sekian banyak reformasi yang diperlukan di tubuh kepolisian ini, mana menurut Anda yang jadi urgent sekali? Dua. Satu sistem, dua aktor. Tidak ada yang tidak pernah mendengar pendekar keadilan yang luar biasa di Kejaksaan, Baharudin Lopa. Itu yang teriak mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum dan orang Makassar seperti saya. Iya. Idola Dari almarhum Pak Sulawesi Lopa. Barat ya, betul. Saya mengidolakan beliau. Apa yang terjadi? Ketika sistemnya baik, aktornya nggak baik, ternyata nggak jadi, Mbak. Ketika sistemnya kurang baik, aktornya lebih dominan, itu bisa lebih mendrive. Maka ada dua. Maka yang mesti dilakukan adalah sistem yang kemudian diperbaiki dan memilih aktor. Tentu ini bukan suatu yang mudah seperti ketika saya mengucapkan hari ini. Tapi harus saya sampaikan karena Anda bertanya.